Selamat datang sayang. Ini rumah aku dan akan jadi rumah kamu juga. Makasih ya mas, kamu sudah memberikan yang terbaik buat aku. Lia, ibu juga akan tinggal di sini ya bersama kita. Maaf ya nak, ibu jadi merepotkan. Harusnya ibu tidak tinggal bersama kalian. Gak apa-apa bu, meskipun ibu mertua, tetapi ibu juga kan orang tua saya. Ibu senang, sekarang ibu ada temannya. Iya dong bu. Oh iya, aku mau ke belakang dulu ya. Kamu duluan aja ke kamarnya, kamu istirahat. Iya mas. Bu, saya izin ke kamar dulu ya. Heh, Yoga itu milik saya. Sampai kapanpun Yoga adalah anak saya. Kamu itu cuman istri. Kapanpun kamu bisa berpisah dengan Yoga. Maksud ibu apa? Saya tidak pernah setuju kalau kamu menjadi istrinya Yoga. Kamu juga tidak pantas untuk anak saya. Dan asal kamu tahu, saya nggak sudi punya menantu seperti kamu. Tapi bu, Kamu gak usah banyak protes. Dan saya akan buat kamu menderita selama kamu masih menjadi istrinya Yoga. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. mas, kamu mau dimasakin apa? Kamu gak usah repot-repot, kita makan di luar aja ya. Ibu gimana mas? Nanti aku pesan makan ibu lewat online. Aku gak enak sama ibu mas. Sekarang kan masih momen bahagia kita. Harus kita nikmatin dong. Pokoknya kamu harus nurut sama aku. Oke sayang? Iya mas. Tanggal muda, santai dulu ah. Pak Rete. Bau apa ya? Emangnya bau apa Pak Rete? Gak tahu, baunya aneh. Udin udah mandi loh Pak Rete. Saya nggak nuduh kamu belum mandi, Din. Terus bau apa dong? Apa jangan-jangan baunya dari Pak Rete sendiri? Hahaha. Bau martabak kayaknya sih. Pak Rete bisa aja kodenya, mentang-mentang Udin baru gajian. Sesekali kamu jajanin saya, Din. Tenang aja Pak Reteku. Pak RT dan Mak Udin makin hari makin akrab aja ya. Harus gitu mas, supaya warga kampung Kincir juga selalu rukun dan damai. Tumben omongan kamu bener, Din. Udin gitu loh. Hahaha. Aduh ai, pengantin baru nih. Iya dong bang. Selamat datang di kampung Kincir Mbak Lia. Ini Pak RT dan Bang Udin si ansip kampung Kincir sayang. Salam kenal Pak RT, Bang Udin. Jangan lupa segera urus surat-surat identitas terbarunya ya, Mas. Siap Pak RT. Nanti saya antar ke rumah kalau berkasnya sudah siap semua. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak RT, Bang Udin. Iya, Mas. Udin juga mau ganti identitas ah. Apa yang mau diganti, Din? Udah seumur kamu, syaratnya bukan bubur merah, bubur putih lagi. Terus apa dong Pak Rete? Syaratnya adain acara dangdut 7 hari 7 malam. Waduh, nggak jadi ah. Kamu sudah siap ke kantor mas? Sudah sayang, kamu baik-baik di rumah ya. Iya mas, hati-hati di jalan ya. Ibu sudah sarapan? Saya mau minta mas kawin yang anak saya kasih ke kamu. Buat apa bu? Mas kawin yang anak saya beli itu dari hasil kerjanya. Anak saya bisa kerja karena saya yang menyekolahkannya sampai sesukses ini. Tapi itu kan punya saya, mas kawin pernikahan saya dengan Mas Yoga bu. Saya nggak peduli.
Kalau nanti Mas Yoga nanyain, saya mesti jawab apa, Bu? Terserah kamu, tapi awas, kamu jangan bilang kalau mas kawinnya ada di saya. Ternyata mertuaku hanya baik di depan suamiku. Bang, saya mau beli minyak goreng 1 liter. Siap, Mbak. Aduh, warkop Jupri pagi-pagi udah dapat penglaris aja nih. Alhamdulillah, Bang Udin. Bang Udin orangnya selalu ceria ya. Iya dong, hidup itu harus dinikmati dan disyukuri. Cakep. Lia, kamu saya cari-cari dari tadi, malah ngerumpi di warung. Saya habis beli minyak goreng aja, Bu. Saya mau pergi arisan, kamu di rumah jangan santai-santai ya, masak dan beberes. Iya, Bu. Apa kamu lihat-lihat? Udin gak lihat apa-apa kok. Aduh, mertuanya gitu amat sih Mbak. Kalau di rumah baik-baik aja kan? Aman, Bang Udin. Muka lo juga jangan diserem-seremin gitu dong, Jupri. Udah bawaan lahir, Bang Udin. Hai. Jadi berapa, Bang, harganya? 25.000, Mbak. Saya duluan ya, Bang. Kayak ada yang gak beres. Cakep. Lo apaan sih Jupri? Udin bukan lagi pantun. Kamu kok lagi bengong aja, sayang? Kamu kenapa? Gak apa-apa, Mas. Aku punya sesuatu buat kamu. Sesuatu apa, Mas? Aku beliin perhiasan buat kamu. Mas, apa ini tidak berlebihan? Enggak, sayang. Kamu suka nggak? Suka banget, Mas. Pasti perhiasan ini mahal ya? Kebetulan aku baru dapat rejeki. Alhamdulillah, Mas. Semoga rezeki kamu semakin lancar ya. Amin. Lagi pula untuk membahagiakan seorang istri, harga bukanlah acuannya, sayang. Makasih ya, Mas. Iya, nanti dipakai ya. Kamu pasti akan terlihat semakin cantik. Kok yang dapat perhiasan cuma istrinya aja sih? Saya nggak dikasih, nggak bisa dibiarin nih. Kamu mau berangkat, Nak? Iya, Bu. Semenjak kamu menikah, kamu sudah jarang mengajak ibu ngobrol, Nak. Maaf ya, Bu. Ini bukan karena sudah menikah, tapi karena akhir-akhir ini kantor sedang banyak kerjaan, Bu. Jadi sering lembur. Rasanya ibu kesepian, Nak. Sekarang kan ibu sudah ada yang nemenin. Ada Lia di rumah. Istri kamu hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Dia juga seperti tidak suka dengan ibu. Ya udah, Bu. Nanti saya akan nasihatin Lia ya. Maaf ya, Mas. Kamu jadi nungguin. Wah, kamu makin cantik deh. Kamu bisa aja, Mas. Kemarin saya sudah gajian. Ini amplop untuk ibu dan ini untuk kamu ya, sayang. Makasih ya, Mas. Semoga rezeki kamu semakin berkah ya. Amin. Lia, aku mau berangkat kerja dulu ya. Dan aku titip ibu ke kamu. Kamu harus nemenin. Ibu butuh teman di rumah. Iya, Mas. Tapi Berangkat, Nak. Nanti kamu telat. Iya, Bu. Bu, Ibu sudah bicara apa ke Mas Yoga? Sampai-sampai Mas Yoga bilang seperti itu ke saya. Yang jelas, saya nggak suka punya menantu seperti kamu. Oh iya, lepasin kalung kamu dan kesiniin amplop itu. Itu milik saya. Kamu nggak pantas mendapatkan itu semua. Kalung ini pemberian Mas Yoga untuk saya, Bu. Kalau saya tidak memakainya, saya harus bilang apa ke Mas Yoga? Saya nggak peduli. Uang ini untuk kebutuhan di rumah ini, Bu. Kalau Ibu ambil, gimana saya bisa masak dan membeli yang lainnya? Kamu pas-pasin aja sama uang kamu sendiri.
Bang Jupri, ada telur gak? Ada dong, Mbak. Saya kesini mau ngapain ya? Si Empok kesini mau beli apa? Lah justru itu saya lupa bang. Waduh, Kamu warga baru ya? Iya Bu, saya istrinya Yoga. Oh, kenalin nih, saya Mpoyati, juragan kontrakan Kampung Kincir. Iya Poyati, salam kenal ya. Mbak Lia mau beli telurnya berapa? Seperempat aja Bang. Lah masa beli telur seperempat doang? Bukannya di rumah tinggalnya bertiga mbak? Iya Po. Telur segitu cuman cukup buat sarapan doang mbak, nggak cukup buat seharian. Di rumah masih ada stoknya kali, Pok. Makanya cuma beli segitu. Kalau buat stok minimal belinya 2 kilo. Saya duluan ya, permisi. Lakinya kerja kantoran, tapi belanjanya hemat bener. Si Empok jadi belanja nggak nih? Lah nggak tahu ya, saya pusing mau belanja apaan. Maklum, juragan kontrakan suka bingung gitu kalau ngabisin duit, iya nggak? Akhirnya sampai rumah juga. Capek banget rasanya seharian ini. Mas, aku siapin air hangat ya untuk kamu mandi. Aku mau makan dulu aja deh. Udah lapar banget nih. Kamu masak apa? Pasti masakan kamu enak banget nih. Aku masak telur ceplok dan tumis kangkung, Mas. Loh, kok makanannya cuma itu aja? Aku kan udah kasih kamu uang belanja. Uangnya mau aku tabungin, Mas, buat jaga-jaga kalau nanti kita sudah punya anak. Baru aja menikah, udah dibuat sengsara oleh istri kamu sendiri. Ibu itu udah bilang, kalau urusan makan gak usah hemat-hemat. Kasian kamu, udah capek kerja, sampai rumah juga cuma dimasakin makanan yang gak enak. Istri kamu gak mau denger nasihat ibu sih. Harusnya kamu dengar perkataan ibu. Aduh, kepala ibu kok pusing ya? Ibu kenapa? Gak tahu nak, kepala ibu rasanya pusing sekali. Apa karena ibu kecapean ya? Memangnya ibu habis ngapain? Seharian ini ibu disuruh istri kamu untuk beberes nak. Astagfirullahaladzim. Lia, tega-teganya kamu memperlakukan ibu seperti ini. Kamu bilang ibu sudah kamu anggap seperti orang tua kamu sendiri. Tapi ini perlakuan kamu ke ibu. Aku bisa jelasin, Mas. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Lia. Saya akan terus membuat kamu sengsara selama kamu masih menjadi istrinya Yoga. Bang Udin sendirian aja. Iya mas, kayak hati ini. Hahaha. Pak RT kemana emang bang? Kalau begini juga suka pura-pura ketiduran. Akhirnya Udin ronda sendirian deh. Bang Udin mau nasi goreng gak nih? Aduh ai. Rezeki banget nih malam-malam. Kalau ditawarin sih Udin gak akan nolak. Hahaha. Bikinin satu lagi yang paling spesial bang. Nanti kembaliannya ambil aja ya. Siap mas. Mas Yoga tumben malam-malam jajan sendirian. Di rumah masakannya gak selera bang. Aduh ai. Lelaki emang beda ya, punya selera. Udah kayak iklan aja bang Udin. Hahaha. Saya tuh udah kasih uang belanja sesuai kebutuhan. Tapi istri saya tidak mempergunakannya dengan semestinya. Malah bilang hemat. Bagus dong mas, di luar sana malah banyak istri yang hidupnya suka foya-foya. Belum lagi dia memperlakukan ibu saya tidak baik. Dia menyuruh ibu saya untuk beres-beres rumah. Sedangkan ibu saya kan udah tua. Kok dia tega sih? Kelihatannya Mbak Lia orangnya baik deh. Awalnya saya kira juga begitu bang.
Maaf nih ya Mas, bukannya Udin mau ikut campur. Waktu itu juga Udin pernah lihat langsung. Justru ibunya Mas Yoga yang marah-marahin Mbak Lia. Masa sih bang? Kalau saran Udin sih, Mas Yoga harus selidiki lagi supaya tahu yang sebenarnya dan tidak mudah menyalahkan siapapun. Siap Bang Udin. Oh iya bang, kalau gitu saya mau pulang dulu ya. Iya Mas, makasih juga ya atas traktirannya. Kalau bisa sering-sering. Hai. Bang Udin bisa aja. Ngomong-ngomong, nasi gorengnya kok belum jadi-jadi ya? Maaf bang, gasnya habis. Waduh, bukan yang ngomong dari tadi. Si abang diem-diem aja. Tadi ngobrolnya lagi serius, saya gak enak motongnya bang. Sekarang masih diem-diem aja. Bubar, beli gas, jalan. Lia, Iya Bu, ada apa? bikinin mie goreng spesial dan jus jeruk ya. Uangnya mana Bu? Kamu minta uang sama saya? Perhitungan banget kamu yang jadi menantu. Cuma minta mie goreng aja kamu gak bisa beliin. Gimana kalau saya minta baju baru? Uang saya kan habis diambil ibu semua. Banyak omong kamu ya. Cepetan sana, ini tamu spesial. Memang ini siapa Bu? Ini Jia, mantan pacarnya Yoga pas kuliah. Dia udah jadi sekretaris di kantor ternama. Maksud ibu apa? Bawa perempuan ini ke sini? Dia akan menjadi calon istrinya Yoga. Saya itu istrinya Mas Yoga Bu. Ya memang, sekarang masih jadi istrinya. Tapi sebentar lagi kamu akan jadi mantan istrinya Yoga. Bagaimanapun, saya akan mempertahankan rumah tangga saya dengan Mas Yoga Bu. Bang Cupri ada mie goreng. Tapi apanya Mbak? kalau saya ngutang dulu boleh gak? Aduh ai, kenapa emang Mbak? Suami saya lupa gak kasih uang bang. Tadi pagi buru-buru ke kantor. Maaf ya Mbak, Udin gak maksud untuk lancang. Udin ketemu sama Mas Yoga, katanya uang masaknya ditabung. Sebenarnya saya bohong Bang Udin. Semua uang masak diambil sama mertua saya. Aduh ai, tega banget sih. Hidup di dunia itu lurus-lurus aja gitu. Apalagi udah tua, gak usah macem-macem. Banyakin aja ibadah. Bang Udin gak boleh gitu. Udin ikut terbawa suasana Cupri. Mbak Lia yang sabar ya. Saya udah pasrahin semuanya sama Allah bang. Mbak, ini minyak. Kalau udah ada uang, segera saya bayar ya bang. Tenang aja mbak. Nak, lihat nih, ibu sama siapa? Ngapain dia ada di sini? Zia ini sekarang sudah sukses loh nak. Lia kemana bu? Kamu gak usah nyariin istri yang nyusahin itu. Dia masih istri saya bu. Dia tanggung jawab saya. Yoga, udah jelas-jelas ada berlian di depan mata, malah nyari batu kali. Iya bang, ada apa? Oke siap. Makasih ya. Hari ini kamu gak usah sok beberes rumah, Yoga lagi libur, biar ibu aja yang beberes. Tapi bu, Wah, asik banget ngobrolnya. Iya dong nak. Kebetulan lagi ngumpul. Aku ada sesuatu nih. Ada apa nak? Aku baru aja dapat bonus tambahan. Ini buat ibu dan ini buat istri aku. alhamdulillah, makasih ya mas. Sama-sama sayang. Aku mau mandi dulu ya. Menantu gak tahu diri, kesiniin uang itu. Saya mohon jangan bu. Kamu gak berhak nerima uang itu. Uang itu punya saya.
Semua yang Yoga kasih ke kamu, semuanya adalah milik saya. Saya mohon jangan, Bu. Mas kawin, perhiasan, dan uang bulanan saya juga udah diambil ibu semua. Saya juga butuh, Bu, untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan ketika saya memasak seadanya, ibu juga ikut memanas-manasi Mas Yoga. Saya sengaja biar Yoga benci sama kamu dan kamu segera diceraikan sama Yoga. Astagfirullahalazim. Jadi ini semua rencana ibu. Ibu bisa jelasin, Nak. Kenapa ibu tega dengan Lia? Ibu sengaja ingin merusak rumah tangga anak ibu sendiri. Ibu cuma gak mau kamu nikah dengan perempuan yang tidak sepadan dengan kamu, Nak. Maafin saya, Bu. Bukannya saya tidak mau berbakti sama ibu. Saya yakin menikahi Lia, saya menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Dan ketika dia sudah sah menjadi istri saya, dia adalah tanggung jawab saya setelah ibu. Ibu sadar ibu salah, Nak. Sepertinya saya ingin keluarga saya hidup mandiri. Maksud kamu mau ninggalin ibu? Saya sayang dengan ibu, dan saya juga sayang dengan istri saya. Dengan cara ini, semoga bisa saling menjaga satu sama lain. Saya cuma gak mau ada hati yang tersakiti lagi, Bu. Maafin aku ya Lia. Setelah kejadian kemarin, aku dapat banyak sekali pelajaran. Iya, Mas. Masalah apapun yang kita alami dalam rumah tangga, kita jalani bersama.